Ini yang tadi kalau nggak salah Citra sempat ngomong ada sisik ular ya. Terlihat di bagian kaki dan dari gesturnya atau gerakannya memang sosok siluman ular hadir sama kita nih, luar biasa ya. Ini peserta Andi, dia kan masih memakai helm, harus dilepaskan. Iya, saya akan coba. Nggak bisa langsung. Kalau ular itu akan merasa terancam kalau kita akan merasa terancam kalau kita dekatin. Kita harus memberikan vibrasi yang sama seperti ular. Detaknya dia. Baik, Tunggu sebentar. biarkan dia main ya. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa manusia ya. Kita coba untuk berarti kita tidak akan bisa bertanya lebih banyak lagi. Cuman kalau kita lihat, aku ingin ngambil kesimpulan bahwa di tempat ini sudah kumpul selain dari korban-korban, berarti ada siluman ya tempatnya. Iya. Ada siluman, dan siluman ular ini adalah kita bisa ambil kesimpulan selalu memiliki dua lidah yang kadang-kadang bisa ngomong A, bisa ngomong B sesuka-suka dia ya. Membuat absurd situasi seperti yang saat ini kita alami ya. Saat ini kita memang mengalami dua pendapat yang berbeda. Saya ada kecurigaan dia yang ngebuat dua pendapat yang berbeda ini. Saya coba menerjemahkan apa yang ingin diungkapkan ya. Dia bilang ada apa semua di sini. Keluar semua dari sini. Ini adalah tempat saya. Odah adalah budak saya. Saya adalah Nyai. Sosoknya siluman ular, jadi kepalanya wanita. Tapi badannya ini ular semua ke belakang. Dia bilang Odah adalah budaknya dia karena sebagai pengikut dia. Artinya Saoda meninggal dalam keadaan tidak tenang. Iya. Atau mungkin benar dia dibunuh ya, atau dia diperkosa, atau dia hilang, itu benar. Tapi karena dia tidak ikhlas, akhirnya. Iya. Saya netralisir dulu aja ya. Ya. Peserta uji nyali tiba-tiba tidak terkendali dan mulai bertindak brutal. Ali dan Citra Prima pun kesulitan mengontrol peserta.
Pinten nggih? Ini berubah lagi sosoknya. Berubah lagi sosoknya. Sosok laki-laki. Sosok laki-laki. Sisi yang lain ya. Tapi secara sosok dia badannya kejang semua. Energinya juga seperti pernah diracun. Kenal dengan Sauda. Punya kesal atau dendam dengan dia. Dendam dengan Sauda? Tidak. Saat ini kamu berada di dalam naungan Sauda atau kamu berdiri dengan sendiri yang tempat ini. Berada dalam naungan Sauda. Kalau misalnya raja artinya punya selir, dan saya menganggap Sauda di sini seorang ratu yang memiliki piaraan laki-laki sangat banyak sekali. Apakah kamu salah satu dari piaraannya Sauda di sini? Sauda ternyata luar biasa, bukan hanya memiliki piaraan makhluk gaib atau jin atau siluman. Bahkan Sauda mengambil manusia-manusia untuk dijadikan budaknya. Lalu dapat imbalan apa kamu dari Sauda kalau misalnya kamu jadi anak buahnya? Gelis. Cakep, berarti kamu dapatkan nafsu dari dia. Kalau misalnya Citra lihat ini awalnya dia manusia. Jadi secara manusia, secara flashback yang saya lihat adalah saya melihat laki-laki ini sedang makan bersama Oda sedang menyiapkan makanan. Dan di suapan dia yang terakhir, dia tidak bisa menyelesaikan makanannya karena seperti kejang-kejang semua. Artinya Sauda melakukan kesalahan kepada dia melalui Makanan. makanan. Membuat kamu puas? Balik. Balik. Oh, suruh pulang. Ya. Kamu masih ingin tetap di sini bersama Sauda? Kalau begitu kamu keluar dari tubuh Andi. Nggak bisa. Karena kamu tidak akan bisa bersama Oda kalau tetap berada dalam tubuh Andi. Andi, dengar suara saya. Lawan dari dalam, bantu saya. Agar sosoknya keluar ya. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Andi. Ini sebaiknya Andi kita bawa ke ruang Andi boleh nanya sedikit gak? Bagus kok kondisinya insya Allah. Ya. Andi sedikit aja ya kasih tahu sama kita semua di sini dan pemirsa di rumah semua pengen tahu. Andi, waktu kamu duduk atau tidur di sana, apa yang kamu rasakan? Panas, Oke, terus? panas, terus ada yang bisikin katanya pulang, Pulang. pulang. Terus kamu jawab nggak? Enggak jawab. Nggak dijawab terus? Katanya suruh yang itu yang ular di situ tuh. Berarti ular itu penjaga perempuan itu. Kamu lihat ada perempuan di sana nggak? Ya, enggak di sini. Perempuannya? Mana di dekat kamu? Iya. Ya, terus? Kata ularnya katanya mau ngapain ganggunya. Oh, gitu ya. Kamu tidur di tempatnya dia nih bahasanya gitu, kamu ganggu gitu ya. Terus setelah suruh pulang, kamu hilang begitu saja. Iya. Baik, luar biasa ya. Terima kasih ya. Salam hormat buat keluarga. Baik, pemirsa di rumah, kalau misalnya kita pikirkan tadi, artinya di sini bisa kita ambil kesimpulan, mungkin Citra punya pendapat tersendiri. Ini artinya ular ini memang penjaga atau justru dia adalah bos atau ketua dari si Sauda. Jadi vibrasi komunikasi yang saya tangkap adalah dia langsung mengatakan lewat telepati bahwa Odah itu adalah budaknya dia, pengikut dia. Jadi seperti Odah belajar sesuatu ilmu pada siluman ular ini. Baik. Banyak sekali orang yang sudah meninggal tapi ilmunya masih hidup ya. Nah, kalau misalnya kebaikan maka akan dikenang orang banyak. Namun pada saat dia menuntut ilmu keburukan, maka pada saat dia tidak ada, maka seperti inilah terjadinya. Tetap menyebarkan keburukan di mana-mana. Alhamdulillah dan saja. Baik, kita akan hadirkan peserta yang selanjutnya. Silakan. Ya, silakan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih masih bersama kami sampai dengan saat ini. Sebuah perkembangan yang sangat luar biasa ya, Citra ya. Dan saat ini kita masih sudah bersama dengan peserta yang selanjutnya. Lihat ke arah bawah. Saya dulu. akan buka dulu penutup matanya. Kasih cahaya. Baik, silakan mungkin Citra, kita sudah bersama dengan sama apa nama kami? Dede. Dede ini akan ada tantangan ya tentu saja ya. Silakan Citra. Ya, misinya malam ini adalah ketika kami tinggalkan, kamu nanti masuk ke dalam kamar, ada dipan dan rebahkan badan kamu. Kamu rasakan dan dengarkan apa saja mungkin yang hinggap di pikiran kamu, entah itu bunga, berarti ada bunga kamu ambil, kamu lempar. Karena ada satu sosok di sini bernama Odah yang ternyata dia mengorbankan banyak nyawa laki-laki untuk ilmunya. Ya.
dan semakin terbongkar masalahnya, semakin banyak yang bantu dia di sini, dan seakan-akan dia siap tempur dengan kita di sini. Saya akan berikan satu-satu yang pertama tanda, dan lilin ini kita akan taruh di sini ya. Ya, nggak kamu bawa, Tidak bawa. diletakkan di sini ya. Saya antar dia untuk ke dalam. Ya, silakan. Mari. Ya, silakan Dede. Kamu harus tidur di situ, itu adalah tempatnya Saudah. Ya, tidur di situ. Silakan. Namanya siapa tadi? Sudah mengerti semua peraturan uji nyali. Selamat beruji nyali. Minta bunga. Minta bunga. Suruh jalan kemana? Emang? Maaf. Mana bolot? Habis gimana? Ya udah sih. Mbak. Ada suara. Suara apa itu ya? Zahra, artinya sampai detik ini hanya Zahra lah yang bisa berinteraksi dengan Saudah, ya, atau Oda. Dan menurut Zahra, dari semua ruangan yang saat ini kita perhatikan, bisa dilihat di bagian kiri, masih nampakkah Saudah di tempat ini? Jadi benar kata Kak Citra, bahwa sosok Saudah itu ada di kamar ini, di dekat kamar mandi itu. Bener, itu dia lagi apa sih, mengumpulkan energi. Tapi di luar itu banyak sekali terkumpul sosok-sosok lain itu, tapi aku belum tahu itu sosok-sosok apa, seperti mau melindungi, saling melindungi gitu. Saling melindungi dari sosok Saudah ini gitu. Ya, kalau misalnya kita perhatikan saat ini mungkin di kamera 1 ya, Marles, maaf, di kamera 1, nah ini dia. Ini kamera ini kalau menurut aku saat ini ada sosok yang memang tenang di situ ya. Dia tenang, diam, dan seakan-akan menahan diri nih ya. Ini tempat ini nggak tersentuh juga nih dari tadi oleh peserta kita? Enggak, sebenarnya itu adalah kamar dari tempat sekumpulan sosok-sosok laki-laki yang mungkin menjadi korban dari Oda. Karena selalu mereka menunjuk ke arah sana ketika peserta mengalami interaksi. Iya, iya. Baik, artinya saat ini kita masih belum bisa membuka ya. Karena saat ini masih dibilang masih setengah-setengah ya. Apakah benar Saudah memang yang jahat, ataukah Saudah diatur oleh siluman ular ini karena memang dia nuntut ilmu oleh siluman ular ini, atau memang laki-laki yang memiliki niatan cabul sehingga akhirnya dia masuk ke dalam ruangan ini akhirnya terperangkap oleh jin-jin yang ada di sini karena niatan dia penuh dengan nafsu untuk ke Saudah. Ini masih kita cari solusinya. Mungkin pemirsa di rumah sudah ada gambaran ya.
dan kita kembali ke lokasi di Nyali, silakan. Masih suka. Ngapain? Garing banget. Boleh ya. Ini sih. Ini. Suka jendelanya. Tutup sendiri. Maaf ya, udah ngeganggu. Ih, apa itu kan, serem. Misi. Udah sih. Suara apa itu? Astagfirullah. Ya Allah. Jangan aku takutin. Maaf ngeganggu. Beneran aja. Jangan aku takutin. Ya, maaf. Maaf Mbak, udah ngeganggu. Maaf ini maaf. Maaf. Serem. Tuh kan, suara apa lagi tuh kan? Ada suara. Mbak, jangan aku takutin Mbak. Tolong ini mah. Ya. Itu kan gerak sendiri. Mbak, jangan aku takutin. Tolong ini mah. Ya. Itu kan gerak sendiri. Mbak, jangan aku takutin. Astagfirullah, ya Allah, Mbak. Jangan aku takutin, Mbak. Maaf ini, Mbak. Ya, Mbak, ya. Ya, aduh. Apa lagi tuh? Ada orang yang mual-mual. Banyak suara tahu. Udah sih. Ya. Misi ini mah, misi. Numpang. Astagfirullahaladzim. Ya. Maaf ini mah, saya mau numpang. Astagfirullahaladzim. Ya, numpang ya numpang. Nggak berani masuk. Jangan di pintu deh. Jangan di pintu sih. Jangan di pintu. Jangan di pintu. Ya Allah. Serem sama rambutnya. Astagfirullahaladzim, tuh kan, ngeliat apa kan, ngeliat apa lagi kan, banyak amat sisi di sini. Parno kan. Maaf, Mbak, maaf ya.
Mbak. Maaf. Maaf. Suara apa itu? Jangan takutin sih. Suara apa tuh kan? Dari atas. Mbak, maaf Mbak, Mbak. Maaf Mbak. Jangan di situ Mbak. Padamkan Mbak. Terus Mbak, aduh. Jangan aku takutin lagi sih. Please. Maaf, maaf. Udah. Kan. Maaf Mbak. Aduh, suara apa lagi? Mati lilinnya. Astagfirullahaladzim. Mana ya? Lilin nggak ada. Maaf. Ini suara apa sih? Jangan aku takutin bismillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maaf, maaf, maaf mengganggu, maaf mengganggu. Jangan aku takut sih. Ini suara apa kan? Mbak, maaf Mbak. Jangan bersuara. Mbak, kan padamkan. Maaf. Bau. Selanjutnya, di Masih Dunia Lain. Suara apa sih itu? Suaranya nyerem tau, serem banget. Jangan ketuk-ketuk sih. Nggak naik kok. Mbak, jangan aku takutin. Please, jangan aku takutin. Nggak ada pencahayaan, gimana sih? Mbak, serem banget sih. Jangan nampak-nampak lagi. Sana sih. Di mana kan tuh? Ya Allah. Maaf sih, udah ngeganggu. Maaf ini Mas ya. Saya datang di sini cuma buat itu doang, sumpah aja. Mana sih? Tuh kan. Lagi. Mana sih? Kok nggak ada? Ya. Maaf. Sudah tenang, boleh maju ke depan? Nggak ada yang perlu ditakuti lagi. Ya, namanya siapa tadi? Dede. Hah? Dede. Dede, biar tenangkan dulu. Zara, tadi dia teriak-teriak terus ya? Iya. Mungkin Zara saat ini sudah berada di lokasi lagi. Apa yang dirasakan? Sosok perempuan yang tadi aku berkomunikasi sama aku tuh pengen masuk ke dia gitu. Jadi mungkin energinya tuh besar banget mau nyamperin dia pengen gitu. masuk, tapi karena dia terus teriak, terus Dia akan pindah. terus berusaha fokus untuk berusaha fokus sadar Jaga gitu. Jadi dia jaga dirinya, jadi dia nggak mental-mental ya. terus. Dan mungkin juga ada doa-doa dari orang tua atau baik. Tadi lilinnya sempat habis ya, dan sebenarnya kita sediakan lilin di bagian belakang. Mungkin kamu sudah nggak kontrol karena kamu udah panik ya. Iya, di sana. Dan sedikit sekarang udah boleh ditanya apa yang kamu rasakan, silakan. Boleh dipegang tangannya, Zara. Ini Masih gemetaran. Coba tarik napas. Ada yang kamu lihat di sini tadi? Itu, aduh. Matanya itu tuh yang bikin takut. Matanya. Sempat ngeliat matanya ya. Baik, saya akan pandu kamu ya. Biar kamu bisa cerita.
mungkin nggak berani keluar nih ya, nggak berani nyampe. Ada sosok di sini ya yang mau lihat? Mbak rambutnya panjang terus matanya itu tuh. Sosok perempuan itu. Mbak ya, berarti masih separuh baya. Matanya ada cahaya atau apa? Iya cahaya merah banget. Merah. Terlihat marah gitu ya. Lihat marah. Oh, tidak mengeluarkan cahaya tapi kelihatan marah gitu ya? Marah. Iya, dan dia di posisi mana yang kamu lihat? Itu di pintu. Selama Di bagian situ ya? tapi dia di situ aja. Baik, ini masih sebentar ya. Dan mungkin biar dia tidak shock, kita pindahkan dulu ke tempat evakuasi ya. Zara, mungkin sedikit ada yang ditambahkan, apakah masih mengganggu di sini? Artinya dia tidak berhasil masuk ke anak ini ya? Enggak, karena dia berusaha fokus, jadi Fokus ya? mental dia. Mental ya? Tapi Dan terus baca sosok itu doa masih ya, ada di ya? sini. Masih ada di sini ya. Baik, terima kasih sudah bersama kami. Ya Zara, mungkin kita ambil dulu ini. Silakan. Baik, pemirsa di rumah, terima kasih yang sampai saat ini masih bersama kami ya. Kembali lagi adanya kami saat ini untuk Anda karena sahabat-sahabat MDL semua yang terus menyaksikan acara ini. Baik, kita akan panggil peserta yang selanjutnya. Ya, silakan. Ya, baik, silakan. Kalau misalnya kita rasakan mungkin saat ini keadaan mungkin lebih seakan oksigen berkurang di tempat ini ya. Zara, pada saat kita merasakan oksigen berkurang atau ruang semakin pengap ya, artinya maaf ya, ada banyak lagi yang makhluk gaib yang ada di sini mungkin. Bisa dengar suara saya? Kita akan buka penutup matanya ya. Zara, sosok ini masih menjadi fenomenal. Dan kalau aku bilang saat ini dia seakan-akan sudah malah mau menutupi ya, mau menutupi mungkin hal karena udah mulai terbuka kejadian-kejadian di tempat ini. Sauda, ya, nama yang kita cari pada kesempatan kali ini. Dan mungkin Sauda saat ini dikelilingi oleh ada siluman juga, ya, ada beberapa juga yang menjadi korbannya dia. Baik, saya akan memberikan satu-satunya penerangan untuk kamu, ya. Namun lilin ini tidak kamu pegang. Namanya siapa? Andini. Andini. Lilin ini akan saya taruh di sini Andini ya. Andini, saya mohon izin untuk antar ke dalam. Iya, silakan. Ya, saya antar ke dalam dulu. Kamu harus tidur di tempat ini, ya, sesukanya kamu. Ya, atau mungkin kamu sudah keluar mau tidur lagi di tempat ini, silahkan. Ya, ini adalah tempat tidurnya Sauda. Kisahnya Sauda di sini diperkosa, dia bilang katanya disakiti oleh laki-laki, ya. Namun di sisi lain malah laki-laki itu bilang enggak, kita yang dibunuh oleh Sauda. Ya, baik, silahkan tidur di situ. Baik, Andini sudah siap? Siap. Mengerti semua peraturan uji nyali? Siap. Silahkan rebahan. Ya, selamat uji nyali. Assalamualaikum. Saya di sini peserta uji nyali. Jangan mengganggu ya. Saya tidak akan mengganggu. Saya di sini cuma hanya ingin menguji nyali saya. Saya belum merasakan apa-apa. Belum melihat apa-apa. Assalamualaikum. Sini saya tidur di sebuah amben. Assalamualaikum. Maaf, saya tidak akan mengganggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya belum merasakan apa-apa. Terlihat bayangan di sana.
Perasaan saya sudah tidak enak. Seperti ada bayangan di situ. Assalamualaikum. Maaf ya. Astagfirullahaladzim. Saya mendengar suara. Astagfirullahaladzim. Saya melihat bayangan di situ. Merinding. Saya tadi melihat bayangan di sana. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi saya masih penasaran. Assalamualaikum, permisi, saya tidak akan mengganggu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ada suara. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ada suara di sana. Astagfirullahaladzim. Ruangan ini tidak terlalu luas, cuma hanya ada beberapa ruangan saja. Saya melihat astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Maaf, saya tidak akan mengganggu. Astagfirullahaladzim. Saya mendengar suara. Saya mendengar suara. Suaranya tidak terlalu jauh dari saya. Entah suara apa itu. Astagfirullah. Bau kembang. Astagfirullahaladzim. Di situ saya melihat bayangan lagi. Astagfirullah, ada suara apa itu? Astagfirullah, perasaan saya semuanya tidak enak. Aduh, badan saya sudah mulai tidak enak.
Tadi sempat Zahra bilang pada saat sudah wangi dia seakan-akan makan sarinya ya, maka power dia akan kembali ya, energinya akan kembali. Baik, Nyonya, mungkin Citra, mungkin ini kalau misalnya kita perhatikan perempuan. Sosoknya cantik sekali. Jadi saya jadi ingat ketika Zahra melakukan penelusuran Odah ya. Iya. Saya nggak tahu apakah Zahra merasakan hal yang sama karena ini cantik sekali tapi sedihnya luar biasa. Mungkin Zahra bisa menggunakan bahasa ini menanyakan. Punten, assalamualaikum. Jangan saha. Udah. Mau cerita sedikit. Kenapa kamu nangis? Sedih kenapa? Menyesal kenapa? Udah. Dendam. Saya dendam. Tapi sedih sekali meskipun dendam tapi sedih sekali karena kita bisa lihat peserta juga menangisnya, dia mengeluarkan air mata itu benar-benar merasakan. Baik, Odah. Semua yang terjadi saat ini itu semua kesalahan yang memang harus ditebus. Odah, pertama kamu bilang ada laki-laki yang menghilangkan, mungkin mengganggu kamu atau mencelakai kamu melalui hal yang tidak baik. Kamu masih kenal atau ingat siapa orang itu? Berapa orang waktu itu? Ada berapa orang yang bersama kamu pada malam itu? Pohon. Lebih dari satu? Lebih dari satu. Artinya kamu dalam keadaan tidak sadar. Lupa. Kamu tidak tahu orang-orang itu ya. Lalu setelah kejadian itu, kamu meregang nyawa di tempat itu? Meregang nyawa di tempat itu. Artinya mitos kamu bunuh diri itu tidak benar. Berarti kamu bukan bunuh diri, kamu meregang nyawa di tempat itu ya. Nah, pertanyaanku selanjutnya nih. Sosok, apakah kamu pernah bekerja sama dengan makhluk gaib untuk mungkin biar terlihat cantik oleh orang-orang banyak? Pernah? Kamu kerja sama dengan makhluk gaib biar terlihat orang suka sama kamu? Itu yang disebut namanya pengasih, biar orang cinta, orang suka. Akhirnya dari ilmu itu memakan diri kamu sendiri. Ratusan mungkin ribuan laki-laki pada saat melihat kamu bukan lagi cinta karena sayang tapi karena nafsu. Artinya kamu kerjasama dengan makhluk gaib dan akhirnya kamu dicelakakan dengan makhluk gaib itu. Dan ketika meninggal justru Sukma Odah tidak bisa kembali ke alam. Ya. Terperangkap. Karena masih ada perjanjian dengan makhluk itu ya. Dan artinya sosok-sosok yang mengambil laki-laki yang di luar ini sebenarnya bukan Sauda ya. Bukan. Tapi siluman tiling yang berbentuk seperti. Jadi kondisinya begini, ketika saya melihat energi Odah sekarang, dia sebenarnya karena merasa tidak punya harapan hidup dan dia dendam. Oleh karena itu pikirannya sosok jalan adalah yang bisa membantu adalah sosok siluman ular itu memberikan harapan. Kamu akan saya berikan apa yang kamu mau, membalaskan dendam laki-laki. Tapi sebenarnya di balik keinginan Odah, ada keinginan dari makhluk astral atau yang jin bersifat negatif untuk memanfaatkan Odah. Keadaan seperti itu ya. Jadi semuanya diputar balik itu dia. Itu jadi mungkin buat pemirsa di rumah sebenarnya kita memang banyak hal yang kita bisa dikelabui oleh makhluk astral apabila kita tidak berhati-hati. Baik, Odah, terima kasih dan mudah-mudahan nanti kita doakan sama-sama ya. Kita doakan sama-sama, tenang kita nggak bisa kasih apa-apa. Tapi diikhlaskan dulu, harus diikhlaskan ya. Jadi disesalin ya. Silakan. Oke, misalnya siapa namanya? Siapa namanya? Dini. Siapa namanya? Dini. Kencang ngomongnya siapa namanya? Dini. Ini kita coba berdiri ya. Kalau kuat nggak? Masih kuat nggak berdiri? Bisa ya. Iya. Baik. Tadi sebenarnya cukup bertahan cukup lama di tempat ini. Ya. Malah saya terperanjat tiba-tiba Dini kerasukan di tempat ini biasa. Seharusnya misalnya di tempat sana, ternyata di sana adalah siluman itu ya. Pada saat di sini malah Sauda berhasil masuk. Sama gerakannya, tangisannya sama ya.
dengan yang waktu masuk ke Zahra. Iya. Apa yang kamu rasakan sebelum kamu atau hilang atau kerasukan? Pusing aja sih tadi. Kenceng banget pusingnya ya? Pusing yang kenceng itu ada bisikan atau apa? Ya kayak ada bisikan-bisikan gitu. Bisikan-bisikan, di antara bisikan itu kadang-kadang ini dawam ya, jadi cuman gitu ya, jadi tidak terlihat ngomong apa. Tapi ada nggak yang jelas gitu terbesit di dalam pikiran kamu? Enggak terlalu jelas sih. Nggak jelas sama sekali. Baik, terima kasih sudah bersama kami ya. Boleh nyantai? Saya mungkin dibantu. Wah, baik pemirsa di rumah, sampai terasa kita sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan ya. Pasti pemirsa di rumah akan mengambil dari berbagai macam sisi saat ini. Dan mungkin dari sisi Zahra, silakan. Ya pokoknya kita jangan sampai mempercayai makhluk astral itu, karena mau gimana pun juga makhluk astral itu pastinya sisinya negatif gitu. Jadi kita harus percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ngambil pamrih Iya. kalau kerjasama dengan dia. Silakan Citra. Kalau dari saya sendiri mengenai situasi malam ini, kembali lagi manusia itu pada akhirnya akan kembali lagi kepada Sang Pencipta. Apapun yang kita lakukan hari ini, emosi atau apapun itu kita harus pikirkan hasil dan efeknya selanjutnya. Tindakan apapun yang akan kita lakukan, apakah itu akan merugikan orang lain demi keuntungan kita sendiri, itu akan mendatangkan hal-hal yang mudarat atau merugikan. Dan itu akan menarik makhluk astral atau jin yang jahat untuk mengelabui kita, mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi justru menjauhkan kita kepada Sang Pencipta ya, dari Pencipta. Ya baik, luar biasa. Dan kalau misalnya aku ambil dari sisi yang lain, setiap wanita terlahir dalam keadaan indah. Makanya wanita itu disebut makhluk yang indah. Dan untuk menjaga keindahannya itu tidak perlu kita minta atau masang susuk, atau kita minta tolong kepada makhluk gaib biar omongan kita dipercaya sama orang. Atau kalau misalnya kita ngomong terlihat indah, gestur kita bikin orang nafsu atau segala macam, nggak perlu seperti itu. Karena sesungguhnya setiap manusia punya kelebihan dan ada kekurangan. Gali kelebihannya, jaga air wudhu kita, jaga ibadah kita, maka sir atau aura kita akan keluar dengan sendirinya. Dan tentu saja kalau misalnya kita jaga yang baik, maka yang datang pun pasangan yang baik.